Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Belum waktunya buat Zidane latih timnas Prancis. Hampir 2 tahun vakum, Zidane merasa segar lepas dari tekanan menangani tim. Pria Prancis itu mengaku masa istirahatnya amat bermanfaat untuk memulihkan fisik dan mental. Di satu sisi, Zidane masih punya asa membesut timnas Prancis. Baginya impian itu masuk akal mengingat dirinya pernah bermain dan menjadi juara bersama Les Bleus. Konate berharap Liverpool rekrut Thuram. Liverpool kini disebut mengincar pemain tengah lain yaitu pemain OG Sinis Cameron Thuram. Pilar lini belakang Liverpool Ibrahima Konate berharap timnya bergerak cepat untuk merekrut Thuram. Konate paham betul potensi Thuram karena rekan di timnas Prancis. McAllister mantap pilih Liverpool karena Jurgen Klopp. Alexis McAllister menjadi rekrutan pertama Liverpool di bursa musim panas ini. Manajer Liverpool Jurgen Klopp sukses meyakinkan McAllister bergabung. McAllister mengungkapkan bahwa keputusannya itu dibuat setelah berbicara dengan manajer Jerman itu. Dzeko menuju pintu keluar Inter Milan, mau ke Fenerbahce? Penyerang veteran Edin Dzeko dilaporkan segera mengakhiri karirnya di Inter Milan. Kontrak Dzeko di Giuseppe Meazza akan habis pada akhir bulan ini. Negosiasi telah berlangsung tetapi Dzeko dikabarkan tidak puas dengan tawaran perpanjangan 1 tahun yang disodorkan oleh klub. Sementara itu Fenerbahce telah mengontak Edin Dzeko dengan menawarkan kontrak berdurasi 2 tahun. Klub yang berbasis di Istanbul itu juga sudah bertemu dengan agen si pemain Alessandro Luci. Ejek tragedi Hillsborough, fans Tottenham dilarang ke stadion 3 tahun. Seorang fans Tottenham Hotspur dijatuhi sanksi larangan menyaksikan Liga Inggris ke stadion 3 tahun. Sanksi ini akibat ejekan untuk tragedi Hillsborough. Pihak Premier League dalam keterangan resminya tak mengungkap identitas dan tindakan secara pasti fans Tottenham tersebut. Namun, The Guardian menyebut sanksi tersebut dijatuhkan untuk Kieran Darlow, pemuda berusia 25 tahun dari Welwyn. Modric bakal pensiun dari timnas Kroasia usai UEFA Nations League. Modric masih terus menjalani karir bersama Real Madrid dan timnas Kroasia di usia yang sudah 37 tahun. Sempat muncul isu bahwa Modric akan pensiun dari timnas Kroasia usai ajang UEFA Nations League. Terkait hal ini, mantan pilar Tottenham Hotspur ini belum mau memberi jawaban. Ia menegaskan ingin sepenuhnya fokus menjalani laga dengan Kroasia terlebih dahulu. Modric mengungkap akan memutuskan pensiun atau tidak dari Kroasia usai tugasnya di UEFA Nations League tuntas. Inter Milan ramaikan persaingan untuk dapatkan Fratesi. Inter Milan dilaporkan turut meramaikan persaingan mendapatkan gelandang Sassuolo, Davide Fratesi. Si ular harus bersaing dengan Juventus dan AS Roma untuk mendapatkan pemain 23 tahun tersebut. Inter membidik Fratesi untuk menjadi suksesor dari Marcelo Brozovic. Brozovic dilaporkan bakal meninggalkan Giuseppe Meazza musim panas ini. Conte masih mau melatih, syaratnya
Antonio Conte sedang menganggur setelah membesut Tottenham Hotspur. Dia menegaskan masih ingin melatih. Dia membuka peluang membesut klub mana saja, termasuk di Italia atau Inggris. Namun harus ada beberapa syarat yang memicunya. Saya masih memiliki keinginan untuk melatih, semangat itu tidak pernah padam. Jika sesuatu yang penting dan serius datang, yang memberi saya motivasi, maka saya akan mempertimbangkannya di Italia atau di luar negeri, kata Conte yang dikutip dari Football Italia. Liverpool dapat angin sejuk dalam perburuan bek Sporting Lisbon. Liverpool mendapat angin sejuk dalam perburuan Gonçalo Inácio setelah nego kontrak sang bek dengan Sporting Lisbon dikabarkan mengalami kebuntuan. Kabar ini dilansir oleh O Jogo. Laporan itu menyebut bahwa Sporting Lisbon berharap bisa memperbarui kontrak agar bisa menaikkan klausul rilis Inácio. Kabar baik MU, Porto siap beri diskon untuk transfer Diogo Costa. Asa Manchester United untuk merekrut Diogo Costa di musim panas nanti bisa jadi kenyataan. FC Porto dilaporkan siap menurunkan harga jual sang kiper di musim panas ini. Karena mereka dikabarkan sedang mengalami masalah keuangan sehingga mereka harus menjual Costa. Laporan itu tidak merinci berapa besar diskon yang akan diberikan Porto, namun tim asal Portugal itu membuka diri untuk berdiskusi dengan MU. Milan siap cuci gudang, Charles de Ketelaere dipastikan akan dijual. Penjualan pemain akan jadi hal yang penting bagi AC Milan. Laporan terbaru dari Calciomercato memberikan daftar setiap pemain yang dapat meninggalkan AC Milan musim panas ini. Dimulai dengan Charles de Ketelaere yang dapat pergi jika ada tawaran senilai 30 juta euro. Kemudian Ante Rebic yang tidak termasuk dalam rencana Stefano Pioli akan kembali ke Bundesliga, di mana Union Berlin dan Wolfsburg telah menyatakan ketertarikan mereka. Rossoneri bisa menjualnya dengan harga 10 sampai dengan 15 juta euro. Fabio Cannavaro tuntaskan nazar bersepeda pasca Napoli juara Serie A. Beberapa waktu yang lalu, Fabio Cannavaro pernah berjanji kalau dirinya akan bersepeda dari kota Roma ke Naples apabila Napoli sukses menjadi juara Serie A musim ini. Dan setelah tim asuhan Luciano Spalletti dinobatkan sebagai juara, Cannavaro pun menepati nazarnya tersebut. Lewat postingan di media sosial Instagram, Cannavaro mengunggah foto bersepeda bersama sejumlah rekannya dari kota Roma ke Naples. Rute sejauh 254 km tersebut berhasil ditempuh oleh Cannavaro dalam durasi 6 jam 55 menit. Inter Milan ingin pinjam Kalidou Koulibaly dari Chelsea. Inter Milan dikabarkan akan berusaha untuk meminjamkan pemain bertahan Chelsea Kalidou Koulibaly pada jendela transfer musim panas tahun ini. Inter bertujuan untuk memperkuat lini pertahanan di musim panas. Mencari pengganti Milan Skriniar menjadi prioritas utama mereka, mengingat pemain asal Slovakia tersebut akan hengkang untuk bergabung dengan Paris Saint-Germain. Dalam hal ini, Koulibaly akan mewakili banyak pengalaman dan kualitas yang telah terbukti di divisi utama Italia, terlepas dari penampilannya yang mengecewakan di Stamford Bridge. Aston Villa dalam pembicaraan untuk datangkan Alex Oxlade-Chamberlain. Mantan bintang Liverpool Alex Oxlade-Chamberlain sedang dalam tahap pembicaraan lanjutan dengan klub Liga Primer Aston Villa. Kepindahan potensial ke Birmingham untuk pemain Inggris berusia 29 tahun itu akan sangat penting baginya dalam hal membantunya menghidupkan kembali karirnya setelah mengalami banyak masalah cedera di Liverpool. Bergabung dengan klub pada tahun 2017 di tengah banyak hype, sangat disayangkan Oxlade-Chamberlain tidak dapat mencapai level yang dia bayangkan sebagai seorang individu. Arsenal bakal lakukan segala cara untuk singkirkan Nicolas Pepe. Arsenal sangat ingin menyingkirkan Nicolas Pepe musim panas ini. Berharap bisa mengumpulkan biaya transfer sebanyak mungkin saat sang pemain memasuki tahun terakhir kontraknya. Pemain sayap itu didatangkan dari Lille pada tahun 2019
dengan nilai transfer sebesar 72 juta pound sterling yang merupakan rekor transfer klub. Tim London Utara terbuka untuk setiap tawaran untuk pemain berusia 28 tahun itu musim panas ini karena mereka ingin mengeluarkannya dari pembukuan dan bahkan mempertimbangkan untuk memutus kontraknya jika tidak ada tawaran yang masuk. Pesan Jack Grealish pada Bernardo Silva, please bertahan. Winger Manchester City Jack Grealish ikut memberikan komentar terkait masa depan Bernardo Silva di Etihad Stadium yang belakangan ini kembali banyak dipertanyakan. Grealish memohon kepada Silva agar sang pemain bertahan lebih lama lagi bersama skuad The Citizen. Pada saat Manchester City melakukan parade treble mereka, Jack Grealish terlihat berkata kepada Bernardo, "Tolong jangan pergi Bernardo, tolong jangan pergi. Sejujurnya ada satu orang di tim ini yang sangat saya kagumi, namanya Bernardo Silva," ujarnya. Cesc Fabregas, Pep Guardiola mulai terlihat lelah di Manchester City. Ex-bintang Arsenal Cesc Fabregas menilai Pep Guardiola mulai kelelahan usai berhasil membawa Manchester City merengkuh treble di musim 2022-2023. Fabregas sendiri yakin Guardiola akan bertahan setahun lagi sesuai dengan kontraknya. Namun masa depan City diklaimnya sangat tergantung dari keputusan sang manajer terkait masa depannya di Etihad Stadium. Akhir-akhir ini dia terlihat lelah, jelas bahwa dia tidak akan pergi musim depan karena dia ingin memenangkan lebih banyak gelar, ujar Fabregas. Ole Gunnar Solskjaer masuk bursa pelatih Leicester City. Leicester City menjadi salah satu dari 3 klub yang terdegradasi dari Premier League musim ini. Mereka hanya mampu mengakhiri Liga Inggris musim 2022-2023 di posisi ke-18 dengan koleksi 34 poin. Dilansir dari The Sun, Leicester diklaim telah memiliki calon pengganti untuk mengisi posisi Smith. Kabarnya mereka ingin menunjuk Ole Gunnar Solskjaer yang hingga saat ini masih menganggur usai dipecat oleh Manchester United. Solskjaer sendiri beberapa waktu lalu mengakui bahwa dirinya ingin beristirahat dari dunia manajerial usai menjalani tahun-tahun melelahkan di MU. Frenkie de Jong bicara soal masa depannya di Barcelona. Frenkie de Jong kembali menegaskan hasratnya untuk tetap membela Barcelona pada musim depan. Terlepas dari kabar yang mengkaitkannya dengan transfer keluar di musim panas ini, namun dia menyadari bahwa tidak semuanya bisa dipastikan di sepak bola. "Saya merasa baik-baik saja di Barca seperti biasanya. Jika semua berjalan sesuai rencana, saya akan bertahan di Barca untuk musim depan. Anda tidak pernah bisa mengatakan 100% dalam sepak bola, namun saya kira saya akan tetap di Barcelona musim depan," kata De Jong. Detail tawaran klub Arab Saudi kepada Luka Modric terungkap. Media-media Spanyol melaporkan bahwa Luka Modric memiliki tawaran dari klub Arab Saudi untuk mengikuti jejak mantan rekan setimnya, Karim Benzema, yang telah terlebih dahulu meninggalkan Real Madrid. Menurut klaim dari Sade Nasser, ada tawaran untuk Luka Modric yang bernilai 50 juta euro per tahun. Itu lebih dari 2 kali lipat daripada yang diterimanya di Real Madrid pada saat ini, yaitu sekitar 20 juta euro per tahun. Selain itu ada bonus bernilai 20 juta euro jika resmi bergabung dengan klub asal Arab Saudi yang tidak diungkap identitasnya tersebut. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!